Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pagi ini kita akan ngobrol santai bersama Min Jami'il Gawagis, dan ada Mas Eko, yang mana beliau termasuk Pemerhati sejarah, menerbitkan buku sejarah Sedayu tentang Sedayu, dan pemerhati sejarah. Sini ada Gus Adib, beliau termasuk sesepuh. Di wilayah Bunga ada Gus Aji, ada Mas Huda, koordinator bagian situs dan purbakala di Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu. Dan di samping kiri saya ini Mas Eko, dan saya sendiri bagian dari pengurus takmir Masjid Kanjeng Sepuh Sedayu. Dan kita berada di area musola Mbah Sampan. Di belakang saya ini juga ada makamnya Mbah Sampan, Mbah Mutamakin. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Mas Huda, sama Mas Eko. Monggo, Mas Eko. Oke, terima kasih. Jadi kita ngobrol sejenak sambil inilah Ngopi, menyiapkan. ngopi. Jadi terkait mungkin acara yang besok ya, acara apa itu ya, rutinan kesejarahan. Jadi sebenarnya sebenarnya banyak metode untuk mengungkap riwayat para tokoh itu ya. Nah, nanti saya coba untuk menggunakan metode historis, tetapi karena di situ ada sumber pokok, sumber primer, di mana ada inskripsi, nanti juga ada dukung silsilah. Nanti saya coba berpegangan pada atau berpedoman pada dua hal itu. Jadi bagaimana mengetahui riwayat para bupati, baik yang dimakamkan di selain yang ada di belakang masjid, seperti yang di Bangkalan, di Pusponegoro, juga khususnya yang ada di belakang Masjid Kanjeng Sepuh, itu secara umum ya, secara umum itu sebenarnya bisa direkonstruksi kalau kita bisa membaca inskripsi yang ada di makam-makam itu. Nah, kebetulan di inskripsi belakang Masjid Kanjeng Sepuh itu saya katakan sangat luar biasa gitu, karena satu tokoh itu ia bisa menjelaskan dengan panjang lebar sekali. Jadi biasanya makam itu hanya angka tahun gitu dan nama, tapi di situ ia menjelaskan dengan detail siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa kakeknya, kapan ia jadi bupati, kapan ia wafat, dan beberapa peristiwa penting yang melingkupinya. Nah, cuma saya melihat nampaknya sekian ratus tahun saya duga itu belum pernah dibaca secara penuh gitu. Nah, padahal itu data penting itu. Jadi untuk mengetahui siapa Kanjeng Kudus, siapa Kanjeng Joko, siapa Kanjeng Pangeran, siapa Kanjeng Sepuh, ya di inskripsi itu sebenarnya sudah memberikan jawaban gitu. Nah, cuma yang saya mencari, iya, padahal kan ini ketika saya lihat, iya, padahal sumbernya itu ada di depan kita loh, tapi mengapa kok tidak pernah dibaca inskripsi ini? Ya, karena semuanya fokus pada angka tahun wafat gitu. Nah, jadi kemarin saya sudah coba untuk eksplorasi ke situ, saya coba foto, saya coba baca semampu saya, dan juga saya juga konsultasi dengan beberapa ahli ya, ahli epigraf, ahli manuskrip, karena namanya membaca inskripsi itu penuh apa ya, penuh tafsir gitu, dalam artian tapi harus ada batasan. Nah, bukan celakanya inskripsi itu yang ada di belakang Masjid Kanjeng Sepuh itu kalau pego biasa itu masih bisa ini, itu sudah pego tapi dibuat kaligrafi. Bagaimana, jadi pusingnya itu sudah iki gimana iki, jadi kita harus menyelami iki gimana ini maksud si penulis atau pemahat. Kalau pegonya biasa itu masih enak lah ya, nah ini sudah pego
di kaligrafi dibuat gaya-gaya sesuai dengan selera si pemahat. Ini kemana ini? Sehingga ada bagian-bagian itu kadang itu ini apakah ini huruf ataukah ini hanya tambahan si penulis supaya itu kelihatan indah tulisannya, ataukah ini hanya ada ruang kosong dikasih untuk memenuhi. Nah itu yang kadang-kadang bikin pusing juga ya, bikin pusing. Tetapi beberapa kali saya coba untuk menangkap itu. Semoga nanti di acara itu coba nanti saya tampilkan, semoga saja memuaskan, karena prinsipnya inskripsi manuskrip itu kadangkala objeknya sama gitu. Kalau ada 10 orang membaca inskripsi, bisa jadi akan muncul juga 10 tafsir. Iya. Nah, mana yang benar ya nanti mana yang diyakini. Jadi posisi saya saat ini adalah memberikan salah satu tafsir, salah satu jawaban apa yang berdasarkan apa yang saya baca, saya telaah dengan berbagai data tentunya. Yang pertama, saya nanti akan coba berpangkal dari inskripsi yang ada di belakang Masjid Kanjeng Sepuh. Kemudian saya konfirmasi dengan silsilah yang saya dapat gitu, yang saya dapat. Karena saya dapat beberapa silsilah, kemungkinan saya setidaknya sudah dapat 4 silsilah itu ditulis oleh beberapa leluhur ya. Yang jelas ada yang cicit langsung dari Kanjeng Sepuh menulis. Alhamdulillah saya dapatkan cicit ini pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara pada zaman Soekarno. Ia menulis silsilah, sehingga kemungkinan ketika bupati terakhir ia hidup, ya posisinya masih hidup. Nah itu nanti akan dicek juga silsilah yang ada di saat ini, mungkin yang beredar, ia merujuk kemana. Silsilah itu pasti orang buat silsilah itu kan ia punya rujukan. Nah gitu. Nah yang itu silsilah dibuat tahun 1951 atau 57, sehingga sudah 60 tahun yang lalu. Yang membuat ini cicit langsung dari Kanjeng Sepuh, pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, cuma lahirnya di Jombang. Beliau kemudian sudah wafat, tetapi catatan silsilah itu masih ada. Kemudian saya juga punya silsilahnya lagi yang dibuat tahun 1800-an. Sudah 100 tahun lebih ya. Cuma bentuk silsilahnya itu naratif. Jadi seperti bukan ada cabang-cabang enggak, tapi narasi. Oh ini, ia punya anak ini. Nah, sumbernya itu sebenarnya di manuskrip. Cuma saya coba telusuri manuskripnya enggak ada. Bisa dibilang untungnya atau enggaknya, si manuskrip ini disalin dalam bahasa Belanda. Manuskripnya tidak saya temukan, tetapi salinan bahasa Belandanya saya temukan. Sehingga di situ nanti akan sedikit jelas bupati-bupati sebelum Kanjeng Kudus. Dan kemarin saya juga menemukan apa benar Kanjeng Kudus itu pernah menjadi bupati di Kudus gitu. Coba saya lacak dan saya dapat arsipnya bahwa betul ya pernah menjadi bupati di Kudus. Padahal saat itu saya berpikir dari jalur mana Kudus ini, Kanjeng Kudus menjadi bupati di Kudus. Ya kan tinggalnya di Madura awalnya, sejak lahir di sana. Nah ternyata ia mendapatkan itu dari jalur bibinya atau ini. Jadi ibunya itu punya saudara itu, ia dipersunting menikah dengan Keraton Solo memang, sehingga bibinya itu punya jatah dan dikasihkan ke Kanjeng Kudus. Nah itu prosesnya, sehingga ia diberikan Kanjeng Kudus. Di situ tertulis juga jelas kapan tahun ia menjabat sebagai bupati itu. Jadi tetap nanti saya berpangkal pada inskripsi itu yang di belakang, nanti coba saya jabarkan sambil didukung dengan sumber-sumber lain. Jadi pangkalnya itu inskripsi, cuma nanti ada enggak data pendukung lain. Jadi misalnya ada, saya temukan silsilah. Jadi begini, kadang-kala kelemahan di belakang inskripsi Kanjeng hampir semua inskripsi di belakang Masjid Kanjeng Sepuh itu tidak ada tanda baca.
kapan kita, dalam membaca itu kapan kita harus berhenti. Kalau bahasa Indonesia itu ada titik, koma, kapan kita harus berhenti. Nah, itu bisa menimbulkan kadang orang baca itu kebablasan itu, yang seharusnya itu sudah berhenti tapi ia bablas itu. Nah, kadangkala juga ada sedikit kurang pas dalam konversi. Jadi misalnya saya contohkan di Kanjeng Kudus, di situ ada 3 angka tahun, kalender Jawa, kalender Hijriah, dan kalender Masehi. Saya menduga kadangkala hanya ada 2, Jawa dan Hijriah, Masehinya tidak ditulis. Nah, setelah saya cross check itu, misalnya di Kanjeng Kudus kan, itu Jawa dan Masehinya tuh sudah pas, tetapi Jawa dengan Hijriahnya sudah pas, tetapi Masehinya ada sedikit kekeliruan pengkonversi. Nah, tentu karena 2 ini sudah pas, maka kemungkinan Masehinya yang keliru saat itu, yang menghitung ya, karena mungkin ditulis berikutnya. Ada juga, ini yang mungkin ini ada apa itu yang krusial memang Kanjeng Sepuh. Sampai saat ini saya masih ini ya, mencari data dokumen pendukung. Saya beberapa kali ke museum, sebenarnya mau saya foto silsilah di museum itu. Kanjeng Sepuh itu orang tuanya siapa deh, cocok, karena menurut saya ini di Kanjeng Kudus ia menulis nama ayah dan ibunya, bahkan kakeknya ditulis di inskripsi itu. Sehingga dari situ kita bisa menyusun silsilah. Di Kanjeng Joko, beliau juga menulis siapa ayahnya, siapa ibunya, sampai kakeknya. Nah, di Kanjeng Sepuh, ini yang aneh, menurut saya aneh. Karena hampir semua terjemahan tidak mencantumkan nama ayah dan ibunya. Di baris ketiga, menurut saya, ia menyebutkan ayah dan ibunya. Cuma sebagian banyak orang yang membaca itu dibaca lain gitulah, karena bentuknya kaligrafi, Pak. Nah, jadi begini, kan ada ini bahwa inilah Kanjeng Suradiningrat yang ketiga, yang mendohirkan kan, Tuhan sekalian alam gitu. Nah, beberapa ada yang menerjemahkan Tuhan sekalian alam, tetapi kalau saya membaca ini agak janggal gitu. Kalau di Kanjeng Kudus, setelah kata Zohir, maupun di Kanjeng Joko, setelah kata Zohir, seharusnya ia langsung menyebut ayah atau langsung menyebut ibu. Tetapi di beberapa terjemahan ia membuat kiasan begini, yang mendohirkan sebenarnya tidak tapi zi, yang didohirkan. Nah, ini agak ada, apakah yang natah yang keliru? Yang didohirkan olehnya hak hamzahnya itu tidak ada. Apakah itu oleh? Ya, setelah oleh, ia seharusnya menyebut nama di situ. Nah, saya pun juga beberapa konsultasi dengan ini gimana? Ada yang membacakan yang didohirkan atau yang mendohirkan Tuhan sekalian alam gitu. Ada yang dari BPCB menyebut Tuhan sekalian alam, tapi menurut saya itu ganjil gitu. Di inskripsi itu, jadi gini, fungsi inskripsi nisan itu tidak hanya memberitahukan siapa yang wafat di situ, kapan ia wafat di situ, tapi inskripsi itu juga sebagai legitimasi, Pak. Legitimasi kekuasaan bisa, legitimasi kewenangan, legitimasi terah. Nah, tokoh sebesar Kanjeng Sepuh itu juga butuh sebuah legitimasi. Caranya bagaimana? Ditulis di inskripsi itu siapa ayahnya, siapa ibunya. Nah, Kanjeng Kudus itu menulis, Kanjeng Joko juga menulis, Kanjeng Pangeran juga menulis. Tetapi anehnya, mengapa di Kanjeng Sepuh itu ada tulisan, ada 3 blok, 3 posisi, 3 blok ya. Baris 3 itu ada 3 kata gitu. Sama yang bawahnya itu beberapa masih saya baca terjemahan yang lain itu ada perbedaan. Jadi kalau menurut saya seharusnya itu nama ayah dan ibunya itu ditulis di inskripsi Kanjeng Sepuh, karena itu ia sebagai bentuk legitimasi.
Cuma di beberapa kan langsung ditulis yang mendahirkan Tuhan sekalian alam. Saya lihat mana hamzahnya, kok ditulis Tuhan gitu. Gak ono hamzahnya. Awalnya saya menerjemahkan itu Tuhan kalian gitu. Tapi Mas Eko, ini, gitu. apakah itu yang ada di Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko dengan Mbak Kanjeng Sepuh ini yang membuat satu orang? Kalau Nah, di itu. Kanjeng Sepuh kan ada Raden Kosim. Kemungkinan ya kan? saya nyatakan beda. Beda ya? Mengapa beda? Kita lihat Kanjeng Kudus itu konversinya keliru. Kanjeng Sepuh konversinya pas betul. Penghitung angka tahun. Terus Kanjeng Joko agak sedikit selisih 1 tahun. Itu maknanya yang Kanjeng Kudus jadi konversinya selisih 4 tahun sampai 5 tahun, Mbak. Jadi mengkonversi dari tahun Jawa dan Hijriah ke Masehi itu di Kanjeng Kudus masih apa ya, ada kekeliruan. Nah, itu menandakan bahwa yang membuat inskripsi atau yang punya ide lah Kanjeng Sepuh dengan Kanjeng Kudus itu beda orang, beda zaman. Karena kalau yang buat satu pasti ia sama gitu. Selain itu bahasa yang digunakan berbeda. Contohnya Kanjeng Sepuh itu unik. Kalau yang Kanjeng Kudus itu jelas. Baik kita baca yang Pego maupun kita baca yang Wonocoroko itu tidak ada bedanya. Itu hanya 2 versi aja. Intinya sama. Kalau kita baca yang atas tidak baca yang bawah sama. Kita baca yang bawah saja tidak baca yang atas sama. Maksudnya kita sudah paham karena itu hanya terjemahan. Yang Kanjeng Joko juga begitu. Kita tidak usah baca yang separuh ke bawah, tidak apa-apa. Karena yang atas itu sudah isinya sama. Yang bawah itu hanya terjemahan saja. Yang atas itu ia pakai bahasa Melayu, yang bawah pakai bahasa Jawa. Nah, yang aneh itu justru di Kanjeng Sepuh. Kanjeng Sepuh itu ia baris atas pakai bahasa Melayu, baris bawah ia pakai bahasa Jawa. Padahal itu bukan terjemahan, bukan apa istilahnya. Kalimat itu melanjutkan. Bukan seperti Kanjeng Kudus. Jadi baris 1 2 3 ia pakai bahasa Melayu. Baris berikutnya ia pakai bahasa Jawa. Padahal antara kalimat bahasa Melayu dan ini Jawa itu ia posisinya bukan terjemahan tetapi melanjutkan. Jadi melanjutkan keterangan gitu. Tapi mengapa yang masih saya bingungkan mengapa bahasanya beda padahal itu bukan terjemahan. Beda kalau Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko ya jelas. Mungkin saat itu ada orang yang bisa bahasa Melayu. Oke, dikasihlah atas itu bahasa Melayu. Ada orang Jawa tidak bisa bahasa Melayu, bisanya bahasa Jawa. Oke, dikasih. Sehingga ada 2 pilihan bacaan. Nah, tapi yang di Kanjeng Sepuh ya tunggal, satu informasi tapi dipecah. Yang atas itu bahasa Melayu, yang bawah bahasa Jawa. Nah, yang bahasa Melayu kalau saya lihat ia justru menjelaskan itu sebagai bentuk legitimasi gitu. Ia menjelaskan dugaan saya. Ia menjelaskan ini makam siapa? Siapa maksudnya menjelaskan asal usul Kanjeng Sepuh. Karena ia jelas yang didohirkan. Kalau menurut bacaan saya, tapi semoga saja ada yang membaca yang lainnya. Setelah kata didohirkan, ia menyebut nama ibu dan nama ayahnya. Setelah itu clear, ia baru menjelaskan dirinya sendiri pakai bahasa Jawa. Gitu. Ia jadi bupati tahun sekian, ia wafat tahun sekian. Gitu. Kemudian yang barisan paling bawah itu menjelaskan yang membuat. Nah, ada sengkalan lah. Nah, sengkalan ini beberapa juga masih keliru sih yang membaca. Padahal itu bukan Condro Sengkolo, tetapi itu Suryo Sengkolo. Suryo Sengkolo ya menurut peredaran Matahari. Karena di situ tidak ada komanya, ia mengidentifikasi bahwa sengkalan itu ikut yang di depan, padahal itu ikut yang belakang. Karena tidak ada komanya itu. Nah, kalau Kanjeng Pangeran ia pakai dua versi juga. Ia pakai bahasa Arab. Jadi ia harus dipecah jadi 2. Sisi timur pakai bahasa Arab. Agak susah saya menerjemahkan bahasa Arab. Udah karena ini kan bahasa Arab.
sisi timur, setelah dibagi bintang kalau tidak salah di tengah, itu yang sisi timur ternyata bahasa Arab semua full. Yang sebelah barat itu masih enak, iya pakai bahasa apa ya, bahasa Jawa kalau tidak salah, karena itu jelas di bagian paling awal itu yang menyebutkan atau, bahasa Melayu atau. Jadi yang sebelah barat itu terjemahan dari sisi timur. Jadi misalkan kita membaca inskripsi Kanjeng Pangeran yang hanya sisi barat, ya enggak apa-apa. Ini dibagi. Jadi kalau ini kita baca ini saja enggak apa-apa. Ini karena ini bahasa Arab full. Bahasa Arab semua. Di sini bahasa Melayu, bahasa ini campur bahasa Jawa juga. Jadi kita baca separuh ini sudah dapat informasinya semua. Nah, kita enggak, misalnya ini ditutup, enggak apa-apa. Karena ini adalah terjemahan dari ini. Sama kan? Sama intinya. Cuma kalau Kanjeng Pangeran bahasa Arab bahasa ini. Kalau Kanjeng Kudus bahasa Melayu dengan bahasa Jawa, aksara-aksarakannya. Nah, yang ini dalam membaca itu mungkin saya tidak ini ya ahli banget juga enggak sih, karena saya kan otodidak dari ini. Kelemahan dari inskripsi itu satu, bagaimana kalau itu inskripsinya itu baru dibuat, itu kita akan lebih jelas gitu, lebih jelas. Kemungkinan apakah di dalam inskripsi itu ada kesalahan, kekeliruan, bisa jadi. Seperti tadi saya tunjukkan konversi angka tahun yang kurang pas. Terus termasuk yang pokoknya di Kanjeng di Sepuh. Nah, Kanjeng Sepuh juga ada 3 titik yang sangat krusial sekali. Kalau saya bilang krusial, nanti setelah ini saya tunjukkan tidak ini. Sebelum saya sampaikan di muka umum, itu nanti saya sampaikan di sini. Nanti, enggak bisa, itu bacanya begini. Kita harus ingat, kita membaca bukan mesin ketik, Pak. Bukan, inskripsi itu bukan mesin ketik. Inskripsi itu adalah orang menulis sesuai dengan jiwa seninya. Entah itu tak pelungker no ini. Iya, betul. Jadi ini bukan peguan ketik, ini peguan tulisan tangan. Bisa jadi ketika ia mensketsa pakai pensil, jadi prosesnya begini. Misalnya saya penghulu, saya berencana membuat inskripsi di belakang, misalnya di Kanjeng Sepuh. Oke, saya tulis di kertas. Mungkin ia pakai huruf Latin. Begini. Saya kasihkan pada mandor apa tukang. Buatkan seperti ini tulisan-tulisannya. Oke, digarap sama tukang. Tukang itu kan karena ia ahli, ya kan ia pakai pensil atau pakai apalah di tembok itu. Nah, kadangkala ini tulisannya betul. Setelah selesai tulisannya, ia menyuruh orang untuk menata. Artinya yang mengsketsa pakai pensil dengan yang menata itu beda orang gitu. Jadi yang mengsketsa di kertas itu satu orang, dikasihkan pada orang misalnya mandornya kan yang menulis gitu, kan tulis bagus. Setelah selesai ditulis, ia menyuruh tukang tulinya untuk nata. Apakah dalam proses satu nulis diserahkan pada mandor, diserahkan pada tukang itu ada kekeliruan juga? Ya, kita nggak tahu. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Itu baru 3 tahap. Yang keempat, proses pengecetan. Bisa jadi sing tukang ngecat, iku ya wis pokoke nek ana mlentuke, ceten nek. Iya nek ngecat iku gak bablas. Iya kalau ndak pas natah itu rompal gitu. Aduh, rompal ditata. Wis dikei tondo engko ben dicat ae. Nah, gitu. Itu bisa jadi terjadi. Nah, kesalahan 1 huruf, 2 huruf itu hal biasa dalam inskripsi. Nah, itu yang kadang-kadang bikin puyeng gitu. Kecuali kalau itu mesin gitu enggak apa-apa. Ini manual lah. Manual. Nah, itu yang beberapa saya itu baru ini. Nah, yang khususnya yang di Kanjeng Sepuh ada tiga bagian yang krusial sebenarnya. 3 bagian krusial itu setelah kata didohirkan. Setelah kata didohirkan itu
saya sudah coba, selain saya sendiri coba memeras kepala, saya sudah konsultasi dengan beberapa, ini bacanya gimana? Maksudnya tidak saya beritahu dulu. Ada yang macam ini seharusnya ngalim tapi gak ono iki nih. Nah, ulama. Kalau saya mungkin ini menduganya ulama. Karena lama gitu. Tapi ini ono iki nih, ada tambahan ini, tambahan itu gitu loh. Jadi tapi kalau yang saya duga, maksudnya tak sampaikan di sini, setelah kata didohirkan, ia harus bacaan saya itu didohirkan oleh Ratu Nem. Jadi itu bukan dibaca Tuhan sekalian alam, tapi dibaca Ratu Nem. Didohirkan oleh Ratu Nem. Nah, kata Ratu di situ saya coba plekan itu padakno karo yang ada di Kanjeng Kudus, karena di inskripsi Kanjeng Kudus itu juga ada kata Ratu. Kanjeng Kudus itu ya jelas menjelaskan bahwa ibunya bernama Ratu Anom, ia pakai bahasa Melayu. Ternyata katanya itu plek sama. Nah, cuma yang di Kudus ia pakai bahasa Melayu Anom gitu. Yang di Kanjeng Sepuh ya saya baca Nem, Ratu Nem gitu. Maksudnya begini. Nah, pembacaan inskripsi itu nanti akan berdampak kepada susunan silsilah gitu maksudnya. Susunan silsilah. Apakah Kanjeng Sepuh itu, jadi dugaannya begini, luwih tua endi sih Kanjeng Sepuh karo Kanjeng Joko itu kan gitu. Kalau berdasarkan pembacaan itu luwih tua adoh Kanjeng Sepuh, meskipun ia wafat belakangan. Kalau Kanjeng Joko kan 1800 berapa, 14 17 jadi selisih wafat antara Kanjeng Joko dengan Kanjeng Sepuh itu 40-an tahun. Jadi kemarin sudah saya pikirkan, oke, berarti Kanjeng Sepuh ini sudah dalam artian ia lebih tua dari Kanjeng Joko, meskipun wafatnya 40 tahun kemudian. Karena itu ia disebut Kanjeng Joko, karena ia wafatnya usia 24 tahun. Ia wafatnya 24 tahun Kanjeng Joko itu. Pada saat itu Kanjeng Sepuh, kalau saya hitung itu usianya selisihnya antara 8 sampai 12 tahun selisihnya ya. Ia masih lebih tua. Nah, pertanyaan anehnya kan begini, kan apakah setelah Kanjeng Joko wafat itu digantikan Kanjeng Sepuh itu? Apakah Kanjeng Sepuh itu adiknya? Jelas tidak mungkin kan? Karena ia lebih tua Kanjeng Sepuh itu. Nah, dugaan kuat saya, dan saya cek di silsilah, ini agak mengejutkan. Kanjeng Sepuh itu di silsilah itu di 3 sampai 4 silsilah yang saya miliki, Kanjeng Sepuh itu adiknya Kanjeng Kudus. Adiknya. Nah, ini baru saya di sini. Buktinya apa? Satu, di inskripsi itu di mana Kanjeng Kudus dan Kanjeng Sepuh sama-sama menyebut ibunya di inskripsi itu dengan Ratu Nom. Dan kata Ratu Nom itu tidak pernah dibaca sama sekali sekian ratus tahun. Nah, nanti coba saya tunjukkan di PPT mana sih kata yang harus dibaca Ratu Nom. Nah, mungkin orang akan berdebat, tapi ini kan bacanya begini. Ingat, kita harus memahami bahwa ini adalah kaligrafi. Orang membacanya itu tidak lurus. Jadi kalau kaligrafi itu kadang habis di sini ia silang ke atas, silang ke sini. Yang penting ia tidak melampaui satu huruf, tidak melampaui apa ya? Ini ada huruf ini, asalkan ia tidak melampaui satu huruf, ia masih bisa dibaca itu. Pokoknya rumusnya tidak boleh melampaui satu huruf kalau membaca, meskipun ia patokannya itu di kaligrafi ya, tapi kaligrafi sebebas-bebas apapun ya tetap ada aturan cara pakem cara membaca. Jadi membaca ini kadang silang dari sini ke sini, kadang nanti naik ke atas. Jadi model zigzag gitu, zigzag dari sini. Oh, jadi kaligrafi itu kan punya pola. Dari sini, sini. Jadi polanya tetap gitu. Ada beberapa mungkin kata khusus yang ini. Nah, yang saya baca di situ Kanjeng Sepuh ibunya Ratu Nem. Cuma terus ia menyebut juga setelah Ratu Nem itu ada kata kalian atau sekalian.
saya maknakan kalian itu adalah artinya dengan ya. Jadi Ratu Nem dengan, tapi ia pakai bahasa kalian. Sekalian gitu maksudnya. Bapak ini sekalian, ibu ini sekalian. Nah, sekalian itu maknanya bisa dengan. Kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia lah, ibu dengan ini, Ratu Nem sekalian atau kalian. Nah, ini yang ada satu kata yang sangat krusial juga. Di situ bisa dibaca, saya sendiri dan beberapa orang, ini bacanya apa? Padahal hanya 3 huruf. 3 huruf, Pak. Tapi puyengnya tuh 3 hari 3 malam. Ada ain, ada lam, mim. Dibaca alim juga ini, dibaca ulama juga ini. Kalau saya mungkin lebih tepat dibaca ulama, karena di atas ain itu ada apa itu? Kasroh ya. Tuh. Ini ada ulama, tapi kadang-kala itu ada tambahan yang si penulis itu iki seharusnya tambahan itu enggak perlu. Apa ki tulisan apa ya namanya kaligrafi kan ditambahi opo. Kadang tulisannya dipelungker-pelungker. Ini mungkin enggak perlu, sehingga kalau dibaca lengkap itu yang didohirkan olehnya ada di situ terbaca oleh, cuma hamzahnya tidak. Yang didohirkan oleh Ratu Nem kalian, kalau ia dibaca ulama berarti Ratu Nem kalian ulama yang ada di Kudus ya. Nah, itu pun nanti masih menjadi ini maksud Kudus itu, apakah Kanjeng Sepuh lahir di Kudus, ataukah yang dimaksud Kudus itu adalah orang tuanya berasal dari Kudus, karena ia masih menjelaskan sebuah legitimasi. Nah, belum menjelaskan dirinya secara spesifik. Jadi bagian atas itu masih saya anggap legitimasi dirinya beliau. Pokoknya bagian atas itu hampir setiap makam itu ia menjelaskan ini asal usul. Nah, melihat pola yang ada di Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko, bahkan Kanjeng Pangeran yang menyebut nama orang tua itu tanpa tedeng aling-aling, Pak. Ia langsung menyebut nama. Nah, kalau Kanjeng Kudus ia menyebut bahwa ibunya Ratu Anom, ayahnya Patih Madura Suryo Diloyo. Kalau di dalam silsilah disebut juga Suro Dilogo. Bahkan menyebut kakeknya namanya Cakraningrat. Di Kanjeng Joko, iya dia juga menyebut bapaknya namanya adalah Suro Adiningrat, yang satu kali, artinya Suro Adiningrat yang bupati awal. Terus ia menyebut juga ibunya. Nah, ibunya yang tidak salah, agak lupa, Mas Ajeng Tisnawati ya. Nah, itu kan ia menyebut ayah sama ibu langsung itu. Maksudnya tanpa kiasan apapun. Nah, pertanyaannya Kanjeng Sepuh ini seharusnya ia juga menyebut tanpa tedeng aling-aling siapa ayahnya, siapa ibunya, karena itu bagian legitimasi. Maksudnya begini, itu juga bagian legitimasi tidak hanya terah, tetapi dari mana sih ia menjadi bupati itu. Maksudnya begitu. Jadi dari jalur mana, atau ia tuh sah jadi bupati, diangkat, dipercaya, itu lewat jalur mana gitu. Jalur mana? Kalau Kanjeng Kudus kan diangkat sebagai bupati itu jelas ia lewat jalur Ratu Anomnya. Di Kanjeng Kudus, Kanjeng Joko, ia jadi bupati lewat bapaknya. Ia menyebut dengan jelas di situ bapaknya adalah Bupati Sidayu. Yang Kanjeng Sepuh ini agak samar gitu. Seandainya yang atas itu tadi dibaca Ratu Nem, dan kalau saya bacanya Ratu Nem dan ulama, ia dapat privilege lah, dikatakanlah ini. Oke, Kanjeng Sepuh memang dalam tataran sisi lain ya, ahli agama, ahli pemerintahan, tetapi legitimasi itu penting, Pak. Ia dapat dari mana? Dari Ratu Anom. Dari Ratu Anom. Mengapa?
ketika Kanjeng Joko wafat, siapa yang menggantikan? Anaknya? Iya belum, iya wafat muda. Garis itu terputus, Pak. Yang berhak adalah tidak beristri ya itu. saya belum tapi kemungkinan sudah. Tapi enggak ada, saya enggak berani nyebut ya. Enggak berani nyebut. Ya wafat usia 24 tahun. Kalau ia wafat seharusnya kan anaknya. Kok dijuluki Kanjeng Joko kan Karena kan belum beristri gitu. Iya, bisa jadi. Tapi yang jelas ia wafat muda, usia 24 tahun. Itu bisa dihitung. Nah, ketika Kanjeng Joko wafat, secara otomatis kan seharusnya yang jadi kan anaknya. Tetapi Iya. yang jadi posisi di sini adalah Kanjeng Sepuh. Nah, mengapa harus Kanjeng Sepuh? Ya, kita lihat di inskripsi, ia menyebut ibunya Ratu Nom. Ratu Nom itu adalah ibunya juga dari Kanjeng Kudus. Jadi Kanjeng Kudus di situ posisinya adalah Mase. Karena Kanjeng Sepuh. Apakah satu ibu? Kanjeng Kalau Kudus dengan Kanjeng Sepuh. Kanjeng Kudus dengan Kanjeng Sepuh. Kalau menurut yang saya kesimpulan ya, kesimpulan dari inskripsi dan silsilah, iya. Karena yang Satu ibu. beredar kan Satu ibu. apa putri sekelir kan itu. Saya enggak banyak. Apa enggak beda Mas? Kalau yang di Kanjeng Sepuh itu kan sudah pasti kan Ratu Anom. Ya. Nah untuk yang Raden Joko itu tadi kan Raden Joko anaknya Kanjeng Kudus. enggak, maksudnya ibunya loh, ibu. Oh, beda. Ibunya Mas Ajeng Tisnawati. Oh iya, iya. Jadi Kanjeng Kudus punya anak Kanjeng Joko. Nah, berarti siapa istri dari Kanjeng Kudus? Berarti sudah disebut di makam Kanjeng Joko. Betul. Kanjeng Kudus memiliki istri Mas Ajeng Tisnawati, Jelas punya di situ. anak Kanjeng Joko. Tapi tiba-tiba di sini Kanjeng Sepuh kan muncul itu. Sebagai legitimasi, ia menyebut ibunya siapa gitu. Ia tidak menyebut ayahnya Kanjeng Joko loh. Ia menyebut lebih mementingkan ibunya. Karena yang punya garis, punya hak, punya dari garis ibu, yaitu Ratu Nom. Nah, Ratu Nom di sini ya jelas. Nama Ratu Nom juga disebut di inskripsi Kanjeng Kudus. Nah, dengan begitu Kanjeng Sepuh dengan Kanjeng Kudus itu satu ibu. Kemungkinan seperti itu ya. Ya, menurut inskripsi dan menurut silsilah. Nah, nanti silsilahnya saya tunjukkan di sana. Silsilah yang ditulis oleh cicit Kanjeng Sepuh langsung. Nah, silsilah sudah tak sampaikan, tak kirim WA ya. Nah, itu ada silsilahnya. Sudah tak Berarti kirim. Cuma tunggal ayah, ini. tunggal ibu ya. Nah, cuma saya belum memastikan apakah ayahnya sama. Oh gitu. Nah, karena dilihat dari kata berikutnya. Bacaan saya tadi kan Ratu Nem kalian ulama. Tapi di Kanjeng Kudus ia menyebut Ratu Anom dengan Patih Madura Surodiloyo. Nah, jadi di Kanjeng Kudus menyebutnya Surodiloyo, di Kanjeng Sepuh menyebutnya saya baca itu ulama. Apakah Surodiloyo ini juga dimaksud ulama ini? Bisa iya, bisa enggak. Karena seandainya di sini di Kanjeng Sepuh itu tertulis Surodiloyo itu ya wis jelas itu. Tapi di sini ia pakai bahasa lain gitu, ulama. Tapi di belakangnya itu ada lagi ulama yang ada di Kudus. Apakah Ratu Anom ini menikah lagi dengan ulama yang ada di Kudus atau itu masih menjadi ini? Gitu Mas. Jadi dengan begitu juga ini nanti menjadi sanksi. Kanjeng Sepuh itu lahir di mana? Lahir di Madura atau lahir di Kudus? Karena kata Kudus di situ apakah menjelaskan tempat lahir Kanjeng Sepuh ataukah menjelaskan ayahnya yang berasal dari Kudus itu tadi? Karena ia pakai bahasa Melayu, sedangkan ia masih keterangan Kudus ini ia masih pakai bahasa Melayu, tidak pakai bahasa Jawa seperti bawahnya yang menjelaskan itu. Nah, untuk mendeteksinya bagaimana itu harus lihat mengumpulkan sebanyak mungkin silsilah-silsilah gitu. Nah, di silsilah yang tak kirimkan itu kan jelas ibunya tuh sama Ratu Nom, tetapi
dari garis ayahnya ia tuh ditarik agak nyeblang gitu. Yang tak kirimkan itu, sehingga iki bapak iki apakah sama dengan Surodiloyo ataukah berbeda? Nah, karena Ratu Anom ini menikahnya memang beberapa kali ya. Yang pertama itu dengan Banjarmasin, ya dengan Banjarmasin, tapi tidak memiliki keturunan. Dengan Pangeran Banjarmasin tidak memiliki keturunan, menikah lagi dengan Patih Madura Surodiloyo. Apakah setelah Patih Madura ini wafat, beliau menikah dengan seorang ulama yang ada di Kudus? Itu maksudnya segala kemungkinan bisa saja gitu. Mungkin Kanjeng Kudus menjadi bupati di sana barangkali atas rekomendasi ayah tirinya itu yang orang tuanya Mbak Kanjeng Sepuh. Bisa jadi kan? Bisa pertalian kalau jadi kalau Kanjeng Kudus ia menjadi bupati di Kudus itu karena ia dapat hak dari bibinya yang kebetulan bibinya itu kan nikah itu dapat apa itu penguasa Surakarta. Nah, ia dapat apa ya bahasanya ya, kalau zaman dulu itu mas kawinnya kan wilayah, mas kawinnya tuh wilayah ini kayak iki ya. Cuma itu nanti diberikan kepada Kanjeng Kudus. Apakah nanti yang ini yang Kanjeng Sepuh? Nah, nanti terkait kaitannya itu nanti di kalimat bawahnya lagi yang saya masih membingungkan. Jadi yang begini punya. Kalau menurut BPJP itu dibaca yang diberhentikan. Nah, yang diberhentikan pada tahun 1808. Nah, ini menimbulkan dugaan, maksudnya yang diberhentikan itu apakah Kanjeng Sepuh itu dulunya Bupati Kudus kemudian diberhentikan kemudian dipindah ke Sidayu, atau jangan-jangan kata diberhentikan itu keliru natahe, bisa jadi juga. Karena kemarin itu ada peneliti dari Kudus, peneliti bupati itu yang bahasanya kehilangan satu tokoh. bupati. Oh ya. Ternyata Kanjeng Kudus itu fix bahwa beliaunya itu bupati sana. Ini mereka nggak tahu kalau Kanjeng Kudus ini salah satu bupati Kudus. Itu. Jadi kalau kemungkinan salah dalam penulisan kalau saya. Nah itu bisa saja karena tidak tercatat di sana gitu. Kalau Kanjeng Kudus tercatat, cuma mereka kebingungan lokasinya di mana. Akhirnya kemarin ketemu lah. Untuk yang Kanjeng Sepuh ini tidak tercatat. Nah itu bisa sehingga jadi. Mungkin itu. Jadi nanti ada nada. Nah, dulu pernah saya dapat informasi itu ibunya Kanjeng Sepuh itu apa ya janda. Kemudian menikah dengan keluarga dari Solo. Ya bisa jadi. Menikah lah, entah ini keluarga ini kapasitas sebagai ulama atau nggak tahu. Bisa jadi. Nah, nanti mungkin kan dihubungkan dengan tadi itu, mungkin dengan hasil bacaan ini sih. Kalau saya membacanya sih yang didorkan oleh Ratu Nem. Saya membacanya Ratu Nem. Ratu Anem. Jalurnya Solo. Kalau Ratu Nem Bangkalan. Cakraningrat. Ratu Anem itu anaknya Cakraningrat. Cakraningrat keempat. Nah, Ratu Anem itu punya saudara dinikahi oleh penguasa Solo. Penguasa Solo dinikahi gitu. Sehingga kalaupun ia ke sana, ia tuh kalaupun ke Kudus, ke Solo, ia tuh ke rumah bibinya. Jadi menurut Samen ini jalurnya Mbak Kanjeng Sepuh ini baik ayah dan ibunya jalur Madura. Kalau ibunya itu kan disebut Ratu Nem, itu jelas Madura. Cuma ayahnya ia menyebut ulama yang ada di Kudus. Nah, ia tidak menyebut nama, tapi menyebut apa ya namanya ya? Jabatan inisial lah. Ya, inisial. Nah, apakah saat itu yang mohon maaf Yai Penghulu Qasim itu tidak tahu siapa ayah dan ibunya, sehingga ia membuat analogi ditulis sebagai ulama yang ada di Kudus gitu atau bagaimana? Tapi ia tahu bahwa ibunya tuh Ratu Nem karena di situ tertulis Ratu Nem. Padahal
Raden Qasim itu kan penghulu pada saat zamannya Mbak Kanjeng Sepuh. Mestinya semasa kan mestinya tahu. Tapi kan tidak tahu seluk-beluk keluarga juga enggak ini. Siapa ayahnya ibunya karena sudah jauh lampau. Nah, yang bisa menjawab itu nanti kita bisa cross check ke silsilah. Coba besok saya tak ke museum lah. Di museum itu kan ada silsilah. Nah, ini kebetulan ada zuriyahnya Mbak Kanjeng Sepuh di makam ini. Nah, saat ini sebenarnya sih gampang sih. Kalau ada, saya keturunan Kanjeng Sepuh, ya dibuka silsilahnya. Nanti kita cocokkan dengan inskripsi sama silsilah yang ada di yang dimiliki secara umum. Iya. Saya pun ketika membaca hasil, gini ya, gitu. Ini kadang-kadang ini tak sampaikan atau enggak. Nah, tetapi seperti tadi sudah saya sebutkan kan, nanti ketika saya menjelaskan, saya berpedoman kepada inskripsi sama silsilah. Jadi misalkan kalau saya bilang A, itu saya tunjukkan ini bagian kata yang A. Misalnya kalau saya bilang, ini anak putune Cakraningrat, maka saya tunjukkan inskripsi yang menyebut tulisan Cakraningrat gitu. Jadi basicnya ya tetap di belakang itu. Ataupun kalau ada silsilah ya saya tunjukkan, ini silsilahnya gitu. Masalah kesimpulan itu mana nanti yang betul, nah ini kegiatan besok itu dalam rangka untuk mengungkap sisi-sisi kesejarahan, sisi-sisi perjuangan gitu. Ya maksudnya versi yang acara besok, nah gitu maksudnya. Semakin banyak sumber terkumpul itu akan semakin bagus. Nah, seorang peneliti, seorang pemerhati sejarah itu sifatnya harus terbuka. Terbuka itu dalam artian begini. Ketika berpendapat, buktinya apa? Kalau ini misalnya anaknya si A, ya harus berani menunjukkan, tidak boleh menyembunyikan. Supaya apa? Supaya bisa dikonfirmasi dengan pihak lain. Nah, mungkin siapa tahu hasil pembacaannya ada yang keliru. Bisa jadi dalam artian, dalam segi ilmiah itu kekeliruan, keterbatasan itu hal biasa. Tapi yang tidak boleh itu adalah berbohong, menyembunyikan data, dan lain sebagainya gitu maksudnya. Tapi kalau untuk aspek hal positif, ya ini bacanya begini, itu hal normal. Ada penemuan baru Pak Uga? Ada info baru apa? Ya itu tadi berarti terkait dengan kata itu ya. Ini Mas, kemarin kita sempat mampir di Puspo. Ya. Nah, ternyata ini versi katanya kita masih dijanjikan untuk manuskripnya nanti dikasihkan katanya. Oh, yang itu bahwa selain siapa yang Joyo Dirjo itu ternyata Mbak Tirto juga pernah menjabat sebagai Adipati Sedayu. Ya, Jadi ini informasi itu bagaimana? Barangkali sampean tahu lah. Kalau versi saya, saya kan juga saya anggota tim penyusun sejarah Pondok Pesantren Komarudin juga. Terus saya menulis juga. Jadi Tirto Rejo itu pernah dengan Komarudin itu kan pernah bertemu di Sedayu. Tetapi posisinya saat itu Mbak Komarudin itu masih menjadi santri, belum jadi kiai. Mbak Komarudin masih nyantri, Tirto Rejo juga baru keluar dari mondok. Jadi beliau Tirto Rejo dengan Mbak Komarudin itu satu pondok. Begitu lulus Mbak Komarudin, setelah itu beliau mondok lagi ke Madura. Tapi tidak disebutkan Madura mana. Mereka pulang dari Madura, kemudian pulang lewat Sedayu, Belimbing, Paciran. Di manuskripnya bilang begitu. Saya punya manuskripnya atau terjemahan ya. Terus kebetulan di situ ada pejabat namanya Tirto Rejo. Tetapi harus dipahami, Tirto Rejo saat itu posisinya bukan sebagai bupati, tapi posisinya sebagai di bawah bupati itu mungkin Wedono. Karena Tirto Rejo itu nanti
setelah jadi bupati tidak di sini, langsung ia jadi bupati langsung di Gresik. Ia menggantikan mertuanya Pusponegoro II atau Pusponegoro Anom itu. Jadi Komarudin sama satu pondok. Satu pondok Tegalsari. hanya terkait persahabatan saja. Ya. Ya, ada yang mengatakan Mbah Komarudin itu ya kalau di santri ada murobinya, ada gurunya gitu loh. Jadi santri senior sama junior, Tirtorejo itu juniornya. Begitu sama-sama lulus dari Tegalsari ya, apa itu? Ya, Tegalsari. Tirtorejo karena ia anaknya bupati, anaknya pejabat, ya wis belajar. Jadi belajar apa? Di Sidayu. Belajar di Sidayu. Soalnya kemarin kalau di sana Mas Kripto tulis Adipati Sedayu Kanoman. Mungkin bisa jadi Tirtorejo itu apa? Wakil dari Betul. Mbak siapa sini? Gini, Tirtorejo itu memang Bupati Kanoman, tetapi Kanoman Gresik, Pak. Nggak di situ tertulis Kanoman Sedayu itu. Kanoman Sedayu kalau yang Mbak siapa? Tadi itu Kasepuhan Sedayu gitu. Enggak sih, enggak. Jadi Sidayu itu enggak ada Kanoman Kasepuhan sebenarnya. Sidayu dia tunggal. Yang artinya ada mungkin gini, artinya mungkin dalam satu wilayahnya tetap satu. Cuma dalam kepemimpinan mungkin ada adipati, mungkin ada wakil. Sehingga yang bupati itu diberi kasepuhan yang kebetulan kan saudara. Untuk yang wakilnya mungkin Kanoman. Tapi dalam satu pemerintahan. Mungkin jadi itu mungkin. Kalau Tirtorejo itu memang ia nantinya diangkat sebagai Bupati Kanoman, itu memang betul. Menggantikan mertuanya memang. Tapi posisinya ia tetap ada di Gresik. Sedangkan di sini belum, karena bupati pertama itu kan Suradiningrat yang makamnya ada di Bangkalan. Jadi cukup panjang sih itu. Baik, tadi kita sudah bincang-bincang santai sambil ngopi. Banyak hal yang bisa kita dapatkan terkait dengan kesejahteraan Sedayu, terutama di adipatinya. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat ini bisa bermanfaat dan nantinya bisa berguna dalam rangka untuk kajian yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 April. Monggo barangkali yang longgar bisa bersama-sama kita ikuti acara tersebut untuk meramaikan acara yang telah digagas oleh Takmir Masjid Kanjeng Sunan Sedayu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.